Caranya menggunakan teknik forgiveness terapi ini tanpa dibimbing sama orang lain, bisa nggak di rumah gitu? Artinya dengan melakukan apa gitu, tapi luka-luka itu sudah kita maafkan secara otomatis gitu kok. Padahal kita belum tahu yang menyebabkan loopingan ini itu karena mungkin aku dulu pernah disakiti apa gitu. Itu tuh gimana? Bisa nggak kok? Ada solusi nggak kalau case-nya kayak gitu? Karena kita nggak tahu konkretnya ini yang menyebabkan looping ini, aku belum memaafkan peristiwa yang mana gitu loh maksudnya. Jawabannya bisa, Pak. Memang perlu kerja effort ekstra ya. Kuncinya cuma satu, harus niat. Bener-bener jadikan ini sebagai project. 1 bulan ini saya pengen tahu. Jadi mulai masuknya dari repetitive problems. Ya, jadi kalau problemnya berulang, ya mulai sekarang kita mulai masuk ke problemnya ini. Apa sih sebenarnya? Kenapa kok saya ngalamin ini terus-menerus? Ya, ingat ya, masuk ke dalam problem ini, modal utamanya adalah bukan ingin menyelesaikan problem. Catat itu, Pak. Itu for the first time saya lihat orang, Pak. Bener-bener. Kankernya tuh udah nggak tahu stadium berapa, wis, Pak. Wis gak karu-karuan. Nggak cuma satu loh, sudah nyebar kemana-mana. Itu datang ke sana dalam kondisi udah give up. Itu aja, begitu begitu dia kena forgiveness terapi, itu tubuhnya tuh, Pak, udah kayak mau meledak, Pak, itu. Tubuhnya itu. Itu seperti tubuhnya tuh sudah bilang, saya sudah tahu caranya menyembuhkan diri, tapi kamu tidak pernah mengizinkan. Karena kamu terus pakai pola pikir yang lama terus. Tubuhnya udah mau kerja melawan penyakit ini, tidak diizinkan. Karena bosnya sibuk dengan luka batinnya dia. Begitu bosnya berubah pikiran, luka batin itu selesai, maka tubuh ini seperti ayo. Pasukan perangnya itu kayak udah kebelet mau perang, tubuh mendadak tuh bisa menghasilkan satu zat yang itu disebutkan super antibody, Pak. Di mana Oke. tidak ada penyakit yang nggak bisa sembuh. Mm, 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 mm. Itu Ko Maka Irfan itu, lihat sendiri ya. wah gila Pak itu Pak. Pineal gland itu saya baru kenal dari Joe Dispenza. Hmm, Itu nggak mungkin kita bisa mengakses pineal gland kalau kamu energinya cuma seuprit, nggak bisa. Itu Pak kata kuncinya itu. hmm. Eh, Tapi gini, modal energinya harus kuat. sebelum dilanjutkan ya, ini seru banget ya tentang kegilaan keilmuan Joe Dispenza ini. Ya. Aku tadi mau tanya soal apa ya? Sebentar, aku inget-inget dulu. Orang itu kan terkadang ketika kemudian mengalami looping, itu kan juga tidak serta-merta terus ingat, oh ini karena mungkin aku dulu belum memaafkan peristiwa yang ini gitu. Nggak semua orang punya skill untuk kemudian eh, masuk ke masa lalunya, oh ternyata ini nih yang bikin aku belum memaafkan dan akhirnya kejadian berulang terus. Nah, caranya menggunakan teknik forgiveness terapi ini tanpa dibimbing sama orang lain, bisa nggak di rumah gitu? Artinya dengan melakukan apa gitu, tapi luka-luka itu sudah kita maafkan secara otomatis gitu kok. Padahal kita belum tahu yang menyebabkan loopingan ini itu karena mungkin aku dulu pernah disakiti apa gitu. Itu tuh gimana? Bisa nggak kok? Ada solusi nggak kalau case-nya kayak gitu? Karena kita nggak tahu konkretnya ini yang menyebabkan looping ini, aku belum memaafkan peristiwa yang mana gitu loh maksudnya. Jawabannya bisa Pak. Memang perlu kerja effort ekstra ya. Kuncinya cuma satu, harus niat. Bener-bener jadikan ini sebagai project. 1 bulan ini saya pengen tahu. Jadi mulai masuknya dari repetitive problems. Ya, jadi kalau problemnya berulang, ya mulai sekarang kita mulai masuk ke problemnya ini. Apa sih sebenarnya? Kenapa kok saya ngalamin ini terus-menerus? Ya, ingat ya, masuk ke dalam problem ini, modal utamanya adalah bukan ingin menyelesaikan problem. Catat itu, Pak. Kebanyakan orang melihat problem, dia pengen segera selesaikan problem ini, segera menghindar, saya sudah enek, saya sudah kapok, saya nggak mau lagi hidup dengan problem ini. Itu pola pikir yang salah.
Jadi gini, kalau kamu tidak bisa merasakan, kamu tidak bisa sembuh. Ingat kata kuncinya itu, polanya itu. So if you cannot feel it, you cannot heal. So you must to feel it first before you heal. Kamu merasakan dulu, mulai dari rasa. Jangan lari dari problem. Seperti ada badai, kita datengin Pak badainya. Ini badai gila dalam hidup saya. Selama ini saya lari menghindar dari badar, saya nggak mau, saya nggak mau. Saya mau sampai kena itu, angin topan itu, saya lari terus. Sekarang, untuk pertama kalinya, kita diam, Pak. Kita diam. Kita tatap badai itu dengan penuh keyakinan. Lalu kemudian kita datengin, Pak, badai itu. Meskipun itu sakit, meskipun itu, wah, bercampur aduk udah rasanya, bikin diri kita ingin ingin apa namanya, ingin segera keluar segala macam, tapi kita satukan tekad maju. Memang sebaiknya, Pak, idealnya harus ada orang yang mendampingi. Hmm. Ya, karena kalau orang itu sudah akut, ya, sudah akut berat, apalagi sampai ke arah nyerempet-nyerempet gangguan mental. Berarti kan ya, gangguan mental orang normal kena gangguan mental pasti awalnya begini. Ya, awalnya begini, dia nggak terima, dia lari terus, dia pokoknya nggak terima, makin lama makin kuat, akibatnya dia mulai ke arah konslet, Pak, udah. Nah, kalau udah mulai ke arah-arah situ, misalkan sudah mulai mengalami gangguan tidur lah, udah mulai emosinya tidak stabil berat, lebih baik pakai pakai orang lain. Tetapi kalau masih ringan-ringan, kita kan nggak tahu, Pak. Bukan one on one, kita nggak tahu siapa audiensnya. Tapi kalau masih ringan-ringan, kita sadar diri ini kayaknya masih nggak terlalu berat, masih kita mampu hadapin. Nah, di sanalah jawabannya. Di badai itu ada pembelajarannya. Di badai itu ada ilmu spiritual. Di badai itu ada pesan yang mau disampaikan oleh semesta. Lu jangan lari, Hmm. datengin. Oke, berarti berarti pertama harus kita terima dulu. Misalnya kemudian kejadian yang berulang itu terjadi hari ini gitu ya. Ya udah, Hmm, rasanya kita terima dulu. Karena jangan-jangan kejadian itu berulang-ulang terus karena memang masih ada eh, mental korban yang ada di dalam diri kita sehingga itu memicu trigger-trigger gitu kan. Jadi mental korban di dalam diri itu masih masih menyala gitu. Nah, hmm, mungkin itu yang perlu dimaafkan, perlu dipeluk supaya kemudian terurai dengan sendirinya, entah itu dengan teknik sederhana metode lah, ya kita betul, terima betul. dan lain sebagainya. Dan Yes. lama kelamaan ketika kemudian itu sudah terurai dengan sendirinya, ya sudah nggak menyala lagi kan mental korbannya, akhirnya pelan-pelan akan hilang. Memutusnya salah satunya mungkin dengan teknik seperti itu kali ya, kok ya. Iya, setuju, Oke, Pak. Jadi oke. jangan, ya, ambil satu momen. Kalau selama ini kita lari terus, ya kan? Selama ini eh, kita menghindar, Pak, dari 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 problem yang kita punya. Tapi kali ini kita sekarang memutuskan untuk, saya pengen tahu sih. Saya tidak mau lagi melabelin eh, masalah saya dengan satu hal yang negatif. Ya, jadi saya melihat ini sebagai, ya udah, problem ini sudah seperti jatah saya, Pak. Ya, Intinya jatah intinya saya. intinya intinya jangan jangan ngelawan emosinya gitu ya. Intinya Ya, jangan ngelawan emosinya. saya punya guru satu, Pak, namanya Brian Ridgway. Oke. Guru saya ini orang Hawaii. Kalau mau one on one dengan dia, bayar $10.000, Pak. Wih. Tapi kita datang ke Hawaii, belum tiket pesawatnya, tapi Hmm. hotel boleh tidur di rumahnya dia. Jadi di Hawaii ini guru saya yang satu ini agak nyentrik, Pak. Orang modelnya ekstrim ya, dia pola pikirnya ekstrim. Jadi dia tuh kayak di Hawaii nggak pakai baju, maksudnya Ya. telanjang telanjang dada aja. Ya karena panas kan di situ. Terus dia kayak spiritual banget, yoga yoga segala macam. Itu kalau ikut dia $10.000, Pak. Jadi tinggal bersama dia.